Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir. Terima kasih PJB Academy setia sekali untuk menghadirkan program ini khusus untuk kawan-kawan yang bekerja baik di rumah, di kantor maupun di unit untuk betul-betul mewujudkan komitmen menerangi Republik kita tercinta Indonesia. Dan hari ini juga insya Allah nanti akan segera bergabung, hadir bersama dengan kita di tengah jadwal. Kami yakin meetingnya luar biasa, tapi nanti insya Allah akan bergabung Bapak dan Ibu, para senior leaders, direksi, Dewan Komisaris, Sekdekom juga akan bergabung. Dan yang tidak boleh lupa saya sapa tentu adalah Kepala Pusdiklat PLN, Pak Badrul, mudah-mudahan sudah bergabung dengan kami, bersama dengan General Manager PJB Academy, Bapak Agus Bagio Hartadi. Sebelum saya mengundang pembicara istimewa kita untuk berbagi informasi yang sangat kita butuhkan, terutama di tengah situasi pandemi yang menyerang global seperti sekarang ini, saya ingin terlebih dahulu menyapa, mudah-mudahan sudah tersambung bersama kami di tengah jadwal meeting Bapak Agus Bagio Hartadi, General Manager PJB Academy. Pak Agus, selamat siang. Assalamualaikum. Siang, Mbak Budi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Sudah nggak sabar untuk ketemu lagi Pak. Saya tunggu-tunggu hari Senin supaya bisa berjumpa dengan kawan-kawan, khususnya dengan pembicara spesial kita. Monggo Pak Agus menyapa dulu, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang telah bergabung di acara Ngobrol Pintar. Serta yang kami hormati rekan-rekan kami semua dari PLN Pusat. Alhamdulillah Pak Badrul sudah bergabung di sini. Halo Pak. Yang kami hormati narasumber kita hari ini. Halo Mas Haji. Dan yang kami hormati juga host kita hari ini, halo Mbak Putri. Halo Bapak. Alhamdulillah, kita sudah memasuki ngopi putaran ketiga. Jangan lewatkan setiap acara ngopi. Karena nanti ada ngopi putaran-putaran selanjutnya. Ayo siap ya. Soalnya sayang banget kalau dilewatkan. Karena dalam ngobrol pintar, kita akan ngobrol dengan orang-orang pintar, dengan para pakar, para narasumber yang menarik-menarik tentunya. Sesuai namanya yaitu ngopi, maka acara ini bersifat santai dan rileks. Sebab kalau orang pergi ngopi, itu adalah untuk santai dan untuk rileks. Dan memang ini yang menjadi tujuan dari acara ngopi, yaitu memberikan alternatif kepada karyawan, terutama yang WFH, yang barangkali sedang jenuh atau suntuk, atau sedang bosan menjalani WFH, maka ayo bersantai sejenak bersama ngopi, ngobrol pintar. Namun meskipun santai, setiap orang yang ngopi, pasti ujung-ujungnya ada kenikmatan yang dicari. Nah, kita juga sama, kita juga begitu. Meskipun santai, ada manfaat yang kita cari dari materi yang akan kita dengar bersama kali ini. Materi kali ini adalah mindfulness. Apa itu mindfulness? Ayo segera bersiap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mas Aji. Kurang lebih adalah bagaimana mengelola pikiran agar bisa tenang, agar bisa mendorong produktif, agar lebih tahan banting terhadap berbagai persoalan, yang mana itu semua adalah modal bagi kita untuk bahagia serta untuk sukses. Jadi mari kita ikuti bersama-sama, kita semak acara ini sampai akhir. Saya insya Allah akan menemani Bapak Ibu semua sampai selesai. Monggo, selamat mengikuti ngopi putaran ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang meluangkan waktu untuk bergabung di acara ini. Saya yakin Anda semua betah dengan acara ini karena materinya menarik serta narasumbernya tak kalah menarik. Baiklah, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. General Manager PJB Academy, Bapak Agus Bagio Hartadi. Terima kasih sambutan pembuka yang telah disampaikan untuk kawan-kawan. Semakin semangat untuk segera memulai Senin ceria dan cerah hari ini. Pak Agus, nama acaranya ngopi. Jadi kalau teman-teman mau siapkan kopi dulu, kopi hangat, boleh pahit, boleh manis sesuai selera, boleh pakai susu atau enggak. Monggo, cemilannya juga boleh disiapkan. Ini momen di mana kita bisa belajar bareng dengan asik tanpa kehilangan momen mendapatkan manfaat. Nah, bicara soal manfaat, tema kita hari ini sangat menarik, teman-teman. Mindfulness, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Agus. Kelihatannya sederhana untuk bisa sadar penuh atas diri kita di satu tempat pada satu waktu, tapi faktanya untuk bisa meraih kesadaran penuh itu hadir secara utuh pada satu waktu sebagaimana seharusnya itu bukan hal yang mudah. Dan siang hari ini senang sekali kita sudah jadwalkan untuk segera dengar cerita, banyak sekali cerita yang akan kita dengar dari seorang praktisi penyembuhan emosional dan juga mindfulness yang punya semacam jargon learning on being nothing, belajar untuk menjadi bukan siapa-siapa. Dan beliau tidak hanya berkarya, tapi juga berafiliasi di banyak sekali kegiatan, termasuk juga lembaga diantaranya santosa.id, Cindera Mata Aji, Ruang Napas, dan juga jeda.wellness. Tanpa menunggu lebih lama, saya ingin segera menyapa. Saya belajar untuk lebih tenang hari ini, Mas Aji. Karena biasanya saya ini orang yang sangat dinamis dan meledak-ledak, jadi saya akan belajar banyak hari ini. Saya minta tepuk tangan untuk Mas Aji Santoso Putro. Monggo Mas Aji. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya. Selamat siang semuanya ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar siang ini, teman-teman? Ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, baik ya. Terima kasih PJB, terima kasih juga Pak Agus, Pak Indra ya, dan Pak Badrul ya tadi ya. Betul. Ya. Terima kasih juga Mbak Putri sudah membuka acara ini dengan baik sekali ya, dengan lancar ya. Semoga dari awal sampai akhir kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Ya. Baik. Amin. Suara saya kedengeran jelas Mbak Putri? Sangat jelas sekali, Mas jelas Aji. Ya. Saya akan mengajak teman-teman ya yang mengikuti acara ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa selamat datang di acara PJB Ngopi ya, Ngobrol Pintar. Nah, ini menarik sekali. Saya sangat mengapresiasi PJB. Kenapa? Karena saya rasa sesuai dengan etos kerja ya, semangat kerja untuk menerangi negeri ya, Indonesia ini perlu diterangi gitu ya. Maka di kondisi yang sekarang ini, kita ini kan baru kedatangan tamu bernama Corona ya kan. Tamunya namanya Corona ya. Nah, kondisi yang kita rasa sama-sama mungkin ada yang merasa nggak nyaman ya, ada yang merasa cemas, ada yang merasa panik ya. Tidak apa-apa ya, kita belajar untuk menerima semua rasa itu. Dan yang terpenting adalah ini teman-teman, kita ini perlu menjaga agar api semangat, api harapan kita tidak padam. Ya, sepakat ya Mbak Putri ya dan Pak Agus ya, begitu ya. Dan juga kita perlu menjaga pula semangat kita untuk belajar ya, untuk membenahi diri. Ya. Nah, mungkin sebelum kita berada di kondisi pandemi, kita terlalu ramai mendengar suara yang ada di luar diri kita. Nah, mungkin dengan kita mengalami kondisi begini, kita diingatkan untuk berbenah diri. Ya, salah satunya ya lewat acara ngopi ini, ngobrol pintar ya bareng PJB. Kita sama-sama belajar. Ya, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk PJB dan teman-teman agar belajar bareng ini biar lebih mendalam gitu ya. Tidak usah terlalu serius, kita bersantai saja agar lebih bisa mendapatkan apa yang perlu kita pelajari. Pertama adalah tadi seperti yang dikatakan Pak Agus dan Mbak Putri juga bahwa ini acara santai, silahkan
ambil gelas buat ngopi, buat minum ya. Karena saya juga udah menyiapkan gelas ya. Oh ya, Mbak Putri sama Pak Agus ya. Ya, karena Sudah nyiapin juga. ya, ya, karena selama acara ini kita perlu sambil minum ya, ngeteh atau ngopi ya. Nah, biar lebih santai, lebih rileks. Dan yang kedua, saya juga saran ke teman-teman ambil note ya, kertas, pulpen atau kalau ada gadget satu lagi. Nah, itu seperti Mbak Putri. Oh, Pak Agus juga. Wah, terima kasih sekali Pak Agus. Nah, itu bisa nanti bahasa Jawanya itu diurak-urak gitu ya, dicatat ya, poin-poin pentingnya di note gitu ya. Kita mulai, saya mohon izin berbagi screen ya. Ada J. materi yang perlu saya tampilkan. Mas Aji, mohon maaf Mbak saya Putri. terlewat menyampaikan kepada kawan-kawan sambil menunggu materinya disiapkan. Kawan-kawan nanti ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Dianya Aji berbagi sebanyak-banyaknya informasi kita sebelum nanti sesi diskusi atau forum kami buka secara resmi. Mas Aji, monggo cara untuk menikmati sekaligus belajar dari keheningan. Silahkan. Ya, baik Mbak Putri. Seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Karena yang namanya saja kan belajar bareng. Ya, jadi di awal ini saya ingin berbagi apa yang saya pelajari. Nanti gantian teman-teman bertanya. Dalam arti supaya relate ya, supaya connect. Yang saya pelajari itu bisa teraplikasi, bermanfaat untuk teman-teman. Ini teman-teman, mungkin Mbak Putri, kelihatankah screen saya? Saat ini tampilannya abu-abu, Mas. Tidak ada tulisan, tidak ada gambar. Enggak. Oh, ya. Seperti kendala teknis. Tadi kita sudah coba aman ya, Mas Aji? Iya. Nanti biar dibantu. Ini dia. Kalau seperti ini muncul, Mas, tampilannya. Muncul? Kalau sekarang munculkah? Kalau sekarang tidak, tampilannya hanya abu-abu saja, slide berwarna abu-abu. Iya, mungkin saya boleh minta tolong Mas Daud ya tadi kalau tidak salah atau Pak Indra. Betul, Mas Daud yang bisa bantu. Iya, boleh minta tolong dibikin jadi co-host ya, supaya screen-nya bisa terlihat buat teman-teman. Nah, sambil menunggu, suara saya kedengeran tapi ya Mbak Putri ya? Sangat jelas, Mas Aji. Nah, sambil menunggu screen-nya bisa tampil, nah ini malah bisa jadi contoh yang bagus sekali teman-teman, bahwa ternyata kenyataan dalam hidup ini itu sifatnya constant flux. Maksudnya kenyataan dalam hidup ini tidak bisa kita pastikan, selalu dinamis ya, naik turun, nggak bisa naik terus, nggak bisa turun terus ya, ke kiri ke kanan ya, nggak bisa ke kanan terus, ya nggak bisa ke kiri terus, dia akan terus berubah. Dulu nggak ada corona, sekarang ada corona. Dulu bekerja di kantor, sekarang bekerja perlu di rumah. Dulu buat teman-teman yang sudah punya anak, dulu anak sekolah, di sekolah, orang tua kerja di kantor. Sekarang berubah kondisinya. Ya, harus sama-sama di rumah, tumplek-blek di rumah, orang tua kerja, anak sekolah. Kadang kan terjadi keriuhan, keribetan gitu ya. Dan begitulah hidup, akan selalu berubah. Oleh karena itu, kita perlu pintar-pintar untuk menerima kenyataan. Ya memang kenyataannya seperti ini. Ya. Kita perlu bisa mengurangi keinginan untuk mengendalikan. Mungkin kita selama ini kan terlalu ngotot mengendalikan gitu. Pokoknya harus sesuai keinginanku. Tapi ya gimana? Kenyataan ini akan selalu berubah ya. Bahkan di kehidupan sehari-hari ya, ada perpisahan, ada pertemuan ya. Ada kelahiran, ada kematian. Iya, tepat sekali ya, ada kelahiran, ada kematian. Kalau di relasi kan ada jatuh cinta, ada patah hati. Nah, ada untung, ada rugi. Ya, demikian juga hidup ini. Seperti juga secara teknis tadi kan sudah bisa diamankan bahwa screen tampil. Tapi ternyata di momen sekarang sepertinya belum tampil ya, Mbak Putri ya? Sementara ini belum, Mas, belum terpantau.
Iya, Oke, mohon dibantu Mas Daud. iya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita belajar ngalir ya. Kita sambil menunggu Mas Daud menampilkan apa namanya slide-nya. Mungkin kita lanjutkan dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Monggo. Ya, Boleh, boleh Mas. Nanti begitu screen-nya bisa muncul, saya akan bantu ya, informasikan. ya, baik. Oke, Terima kasih Mbak Putri. monggo. Nah, judulnya kan tetap tenang, tetap produktif ya, teman-teman. Jadi mindfulness, tetap tenang, tetap produktif. Saya fokus dulu ke kata produktif, teman-teman. Kita selama ini itu sudahkah produktif? Gitu. Coba dicek diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita bekerja pontang-panting ke sana kemari, bangun pagi, tidur malam, tidur cuma beberapa jam, bangun lagi, terus seperti itu menjalani hidup sehari-hari. Demikian juga sekarang ini, kondisi seperti mungkin ada perasaan bosan, ada perasaan jenuh, perasaan cemas, campur jadi satu, lalu kita mulai merenung, kerja kita itu sudahkah produktif? Karena produktif itu kan satu kondisi yang kita idam-idamkan lah di dunia kerja. Kita kepengen kerja produktif. Tapi ternyata teman-teman, ini pengalaman saya dan juga pengalaman banyak orang. Ya. Karena saya juga cukup sering diundang ke perusahaan-perusahaan, cukup sering juga konsultasi, dicurhatin banyak orang secara personal. Ternyata selain produktif, itu ada kondisi yang namanya sibuk. Mas Aji, Bisa-bisa, J, Mbak Putri. Mas Aji ngapunten ini tiba-tiba interupsi. Ada Ya. permohonan dari kawan-kawan panitia tim IT untuk exit PPT Mas Aji terlebih dahulu. Kami Oh, bantu J. dari Ya, pusat. J, monggo, ngapunten Mas, boleh. monggo dilanjut. Ya, udah ini gini. Mohon berkenan dibuka lagi Mas PPT-nya. Oh, Mohon PPT-nya berkenan. dibuka lagi. J, Ya, tadi setelah baik. exit, mohon berkenan dibuka lagi. Ya, bentar ya. J, Oke. Saya share screen. Oke, kok tidak ada ya? Bismillah, mudah-mudahan. Oke. Oke. Memang bintang tamu itu munculnya momennya harus tepat ya Mas. PPT ini bintang tamu selain Mas Aji nih rupa-rupanya. Iya, ini saya share screen. Oh, ini. Kita coba lagi ya. Oke, Bismillah, insya Allah bisa. mudah-mudahan. Nah, terlihat Mas. Terlihat sekarang? Iya, iya, Benar? jelas Mas. Kelihatan? Jelas? Sibuk. Kita Oh, ngobrolin sibuk kan iya. Mas? Ya, J. Pak Agus juga bisa ngelihat, J. Pak Agus, ya. J. J, Nah, mudah-mudahan Pak Agus. nah, J, monggo. ya. Nah, tadi kan saya cerita tentang produktif dan sibuk. Ya. Iya, Selama ini kita merasa mungkin ya sudah produktif, tapi ada juga yang merasa belum produktif. Kita perlu belajar bahwa selain produktif, ada satu kondisi yang seolah-olah produktif, padahal sebenarnya mung sibuk. Nah, mung sibuk itu cuma sibuk. Kita perlu menilai diri kita sendiri dulu ya. Jadi tidak perlu terus sibuk menilai orang lain. Kita coba menakar diri sendiri dulu. Ini gejala sibuk yang saya temukan, yang saya pelajari. Ada poin-poinnya di situ ya. Kalau banyak yang diprioritaskan, ya, selalu bilang iya, iya, setiap kali dikasih tugas ini iya, tanpa ada komunikasi, ya, tergesa bertindak, multitask itu dalam satu kali waktu banyak banget yang dikerjain. Misal, makan sambil nelpon, sambil nulis proposal di laptop. Pikiran jadi capek. Itu kondisi sibuk. Fokus hal kecil namun tidak penting. Terlalu detail banget. Padahal sebenarnya yo nggak penting-penting banget sebenarnya. Terus merasa terbeban semua tanggung jawab. Sampai tercetus di perkataan.
kok semuanya kok aku sih yang ngerjain. Nah, kalau sudah ngomong begitu, itu bisa jadi salah satu gejala sibuk. Nah, tapi nggak produktif. Jadwal begitu padat banget, nggak ada waktu buat istirahat. Bahkan terakhir berada di kondisi secara psikologis namanya burnout. Burnout itu capeknya maksimal sampai beneran buntu mikirnya gitu. Bahkan ada istilah juga sampai nggak bisa bernafas gitu. Oleh karena itu teman-teman, kita ini perlu belajar pelan-pelan dari kondisi sibuk bergeser ke produktif. Tentu saja saya juga sampaikan gejala-gejala dari produktif. Sebisa mungkin kita belajar untuk sedikit yang diprioritaskan, tapi benar-benar penting yang diprioritaskan. Karena kalau semuanya dianggap penting, itulah awal dari kesibukan, awal dari kelelahan batin. Gejala produktif berikutnya, tahu kapan bilang tidak, tidak reaktif, tidak emosional, tidak terus dengar sesuatu langsung marah, mengalami sesuatu langsung gegabah, nggak gitu. Apalagi di kondisi sekarang ini ya, kita perlu belajar untuk tidak reaktif, single task, fokus. Tentu tidak bisa ideal harus fokus terus, single task terus, nggak bisa. Ya di sela-sela multitaskingmu, di sela-sela kesibukanmu, luangkan waktu 15 menit, setengah jam, atau 45 menit buat melakukan satu hal, tapi beneran fokus gitu. Contoh ya ngopi, ngeteh. Nah, itu juga contoh kegiatan yang single task. Atau ketika menulis proposal, ketika membalas WhatsApp, cuma fokus, single task, ngerjain satu hal. Itu bisa meningkatkan produktivitas. Fokus hal besar tapi penting. Dan tahu kapan mendelegasikan. Agar kita tidak merasa kok semuanya harus kita. Ya kalau memang udah keberatan, ya dikomunikasikan dengan rekan kerjanya. Punya waktu jeda untuk berkontemplasi, untuk merenung. Sehingga tidak berada di kondisi burnout. Kita jadi tetap aktif, tetap energik, punya tenaga. Gitu. Itu sekilas di awal ini. Nah, pertanyaannya adalah, ini poin pentingnya di sesi ngopi bareng saya. Mas Aji, gimana toh supaya bisa produktif? Jawaban saya simpel teman-teman, karena saya kan praktisi emotional healing dengan pendekatan psikologi, praktisi ketenangan batin. Maka jawaban saya, supaya kita produktif, ini perlu kita ingat bareng-bareng ya, supaya kita produktif, jawabannya adalah tenangkan diri. Karena orang yang tenang akan bisa produktif. Lalu muncul pertanyaan lagi, Mas Aji, terus piye, gimana caranya biar tenang? Itu kan. Baik, saya akan berikan pemahaman sekilas saja, bahwa di kondisi sekarang, di kondisi pandemi ini, agar kita tenang, respon yang perlu kita kurangin itu membiarkan dan melawan. Maksudnya gimana, Mas? Begini, contoh rasa cemas. Salah satu emosi yang langganan datang di kondisi sekarang ini adalah cemas atau overthinking. Atau ada juga yang merasa panik, takut. Saya ambil contoh cemas ya. Cemas ini jangan dibiarin, teman-teman. Kalau dibiarin, wah, kita bisa takluk sama cemas kita. Kayak kita tanpa perlawanan gitu, kita ya udahlah, biarin aku cemas aja. Maka cemas akan menguasai dirimu, itu akan rentetannya akan bertambah. Muncul psikosomatis. Psikosomatis itu contoh kalau cemas berlebihan, asam lambung naik, sakit mah, susah tidurnya, dikit-dikit marah, ya. Apalagi kalau sekarang ini kan di rumah
yang sudah punya suami, sudah punya istri kan ketemunya kan kamu lagi gitu ya. Itu bisa meningkatkan frekuensi konflik antar suami istri. Dan sebatas berita yang saya baca itu terjadi juga di luar negara Indonesia, ya. Bahkan sampai KDRT, sampai perceraian. Nah, kita berusaha jangan sampai seperti itu, ya. Demikian juga di kantor, konflik kantor pun mungkin juga terus naik konfliknya. Itu karena kita dikuasai kecemasan, sehingga sebisa mungkin tidak membiarkan diri untuk cemas. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua yang perlu kita kurangin adalah melawan. Melawan cemas itu ternyata juga blunder. Semakin kita melawan cemas, kalau yang tadi kan membiarkan, biarin dikuasai cemas itu tidak sehat, melawan cemas, semakin mengusir cemas, ternyata cemas ini malah semakin membesar, semakin menguasai diri kita. Ada tokoh psikologi yang mengatakan what you resist persist. Itu bahasa Rusia, teman-teman. Nah, Saya kira bahasa Jogja, Mas. Itu bahasa Inggris, what you resist persist, itu Mbak Putri. Artinya adalah apa yang kita lawan, apa yang kita tolak, itu malah menetap di diri kita. Demikian juga cemas. Dibiarkan tidak sehat, dilawan juga tidak sehat. Dan terus piye Mas begini? Inilah pentingnya menenangkan diri dengan pendekatan mindfulness. Seperti yang sudah disampaikan sekilas oleh Pak Agus sama Mbak Putri, mindfulness itu melatih diri kita untuk di saat ini, di sini, kini. Realitas, seperti yang terlihat di slide, reality is always constant flux. Realitas, kenyataan itu selalu berubah, selalu dinamis. Pagi mungkin gerah, ya, mungkin sumuk, panas udaranya. Sore hujan, malam mendung, terus seperti itu, ya, berubah. Demikian juga yang terjadi dalam hidup ini. Kenyataan itu sendiri, teman-teman, sebenarnya nggak jadi masalah. Yang membuat hidup ini bermasalah, yang membuat hidup kita ruwet adalah bisa dilihat di slide, bagian slide yang kanan bawah, meskipun agak ketutupan mungkin. Di situ ada think, pikiran kita lah yang bikin hidup ini ruwet. Kenapa? Karena pikiran kita itu hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Bisa bayangin teman-teman, pikiran kita hanya mau yang nyenengin, nggak mau nyebelin. Sedangkan realitas, kenyataan, ya dia akan selalu menghadirkan nyebelin, nyenengin, nyebelin, nyenengin, nyebelin, nyenengin. Terjadilah konflik antara pikiran dan kenyataan. Membuat batin kita nggak tenang. Solusinya adalah berlatih di poin yang kedua, yaitu tidak hanya mikir, tapi juga sadar diri. Sebelum terlalu mikir banyak banget, sadar diri dulu. Lerem dulu, tenang dulu. Itulah esensi dari mindfulness. Ya. Jadi sadar dulu, supaya kita bisa experience reality as it is. Ya, kita bisa menerima kenyataan seapa adanya. Ya memang sekarang ini mesti work from home. Ya memang sekarang ini mesti mengalami pandemi. Ya memang sekarang ini kita mesti gotong royong bareng-bareng. Kita mesti memanfaatkan teknologi dengan penuh penyesuaian dari diri kita. Ya kita perlu mengalaminya dengan lapang dada, dengan hati yang besar. Ya, experience reality as it is. Nah, untuk menggambarkan itu lebih mudah, supaya lebih mudah dipahami, ini gambarannya teman-teman. Dilihat di slide bahwa pas masa lalu kita begitu banyak, bayangan masa lalu, kita dihantui masa lalu, kenangan. Lalu kita juga terlalu khawatir akan future, masa depan. Banyak banget. Dengan berlatih mindfulness, maka kita meluaskan, melebarkan porsi present-nya. Present itu ya di sini, kini. Nang kene wae. Di sini aja. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum pasti terjadi. Simpel lagi adalah
yang udah ya udah, yang belum ya belum. Ya hidup ini senyatanya ya yang ada sekarang ini. Gimana caranya sekarang ini kita menghadapi kenyataan. Nah, biar lebih praktis lagi, biar lebih sederhana, karena saya paham di kondisi seperti ini memang kita perlu hal-hal yang praktis. Saya kasih tips ya beberapa ya, jadi bisa langsung diterapin ya. Nah, ini mungkin bagian yang terpenting di acara ngopi bareng saya. Tips pertama adalah beresin niat kita. Kondisinya selama ini kita berniat bekerja itu seringkali loh ya, cuma sekedar hanya soal uang. Ya kerja untuk cari uang. Ya nggak apa-apa, manusiawi itu, manusiawi. Tapi kalau berlebihan, niat kerja cuma cari uang, sudah bisa dipastikan secara psikologis, secara energi, kita akan mudah stres. Kita akan lebih mudah tidak tenang batin kita. Itu kondisi yang kita alami selama ini, kebanyakan orang. Tapi saya percaya teman-teman PJB nggak seperti itu. Ya. Current condition kebanyakan orang begitu. Cuma demi uang. Supaya batin kita tenang, niatkan bekerja bukan hanya persoalan uang. Iya, salah satunya memang tentang uang, tentang nafkah. Tapi lihat bahwa ternyata bekerja itu ada aspek pelayanannya. Ada aspek saya bekerja untuk membahagiakan orang lain. Itu akan membuat kita lebih tenang di kondisi sekarang ini. Ya. Dan ini tips buat yang work from home. Ya. Cukup banyak teman orang-orang yang cerita sama saya kerja di rumah tapi terus agak seenaknya gitu karena tidak ada batasan kan, tidak ada batasan ruang, bahkan pakaian pun jadi seapa adanya, ngawur dan sebagainya. Oleh karena itu tips saya sebisa mungkin mengkondisikan diri dan mengkondisikan lingkungan. Maksudnya kalau work from home ya batasi diri secara waktu. Jam 10 sampai jam 3 sore itu adalah jam kerja saya meskipun saya di rumah. Atau lebih pagi, jam 8 pagi sampai jam 3 sore meskipun di rumah itu adalah jam kerja saya. Komunikasikan dengan orang-orang di rumah. Kalau perlu, kalau memang kita punya niat yang kuat, di jam segitu pakai pakaian kantor supaya totalitas, tetap bisa fokus, tetap bisa bekerja. Gitu, ya. Meskipun agak aneh, tetapi memang secara psikis manusia adalah makhluk yang mudah sekali terkunci dalam kebiasaan. Kalau selama ini kita bekerja dengan pakaian kantor, sedangkan sekarang di work from home kita nggak pakai pakaian kantor, mungkin cuma pakai celana pendek, pakai kaos apa adanya gitu, kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa fokus. Sehingga tips dari saya itu yang pertama, ya. Niat yang kuat, niat yang tepat, dan sebisa mungkin mengkondisikan lingkungan, termasuk mengkondisikan pakaian. Yang kedua, ini saya rasa sebuah rahasia yang penting untuk tetap tenang dan produktif. Simpelnya, saya saran teman-teman setiap hari menuliskan 3 hal, 3 kerjaan, 3 task, ya, 3 tugas yang kamu rasa itu penting untuk dikerjakan di hari itu. Jadi ada skala prioritas, ada to-do list. Disingkat dengan 3 MITs, 3 most important tasks, setiap hari. Pagi hari, sebelum ngapa-ngapain, tuliskan dulu. Hari ini, 3 hal yang harus aku kelarin apa? 3 hal yang harus aku selesaiin apa? Tulis, tek, tek, tek. Kalau sudah, hal-hal di luar 3 task itu, ya kita perlu belajar mengikhlaskan. Tidak perlu diribetkan, karena hal-hal di luar 3 task itu nggak benar-benar penting. Kenapa tips ini saya anggap sebuah rahasia penting? Karena gimana pun juga teman-teman, siapapun manusia di dunia ini bahkan, ya kontraknya adalah 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari. Kita tidak bisa nego.
Tidak bisa nego nambah hari, seminggu bisa jadi 9 hari nggak? Ya nggak bisa. Sehari bisa jadi 28 jam nggak? Ya nggak bisa. Kontraknya 24 jam, 7 hari. Maka kalau kita sudah merasa kok penuh banget ya yang harus aku kerjain ya, kok aku kewalahan ya dengan yang aku kerjakan ya, ya tipsnya adalah kurangi yang harus kamu kerjakan. Nguranginya jangan ngasal. Ya, kita perlu prioritas. 3 hal penting yang perlu kamu lakukan, tulis. Maka ada prinsip dari saya, tentukan yang benar-benar penting, ikhlaskan yang nggak penting. Apakah ngecek Instagram terus-terusan itu adalah hal yang penting? Kadang kan kita terlalu larut di dalam ngecek sosial media sampai melupakan pekerjaan kita. Dan itu yang perlu kita hindari. Karena dengan prinsip ini, bukan banyak tapi biasa, tapi lebih ke sedikit tapi ngena. Termasuk dalam meeting juga. Secara online ada jebakan, malah jadi sering meetingnya. Karena kan langsung, yuk meeting yuk meeting yuk. Nah itu juga perlu diperhatikan. Meeting yang efektif dan efisien. Lebih baik durasi meetingnya itu tidak terlalu lama, tapi sedikit, sebentar, tapi efektif banget. Tentukan itu tadi, salah satu tipsnya 3 poin, 3 task yang memang benar-benar harus kita lakukan. Itu tips kedua. Tips ketiga, ini menarik lagi. Kendalanya, meskipun kita sudah tahu yang harus kita lakukan, kadang kita menunda-nunda. Udah tahu itu yang harus dilakukan, tapi mengkuai lah, nanti aja lah. Maka tips ketiga adalah, ya kalau sudah tahu ya lakuin. Sukacita memulai, ya mulai aja. Tapi males sih Mas. Udah tahu harus ngubungin klien ini, aku harus beresin ini. Aku sudah tahu Mas, tapi kok males. Ada prinsip teknik dari Jepang namanya Kaizen. Kaizen itu praktisnya adalah di breakdown sesimpel mungkin, sampai kalau nggak ngelakuin itu kita merasa, masa gitu aja kok nggak bisa aku lakuin sih. Contohnya gimana Mas? Begini, misal saya, satu tugas yang harus saya lakukan adalah menulis satu artikel, di mana panjangnya misal kurang lebih 2 halaman. Bayangin kegiatan itu, bayangin tugas itu aja udah pusing. Maka dengan teknik Kaizen, ya saya hanya mewajibkan diri saya, mengajak diri saya untuk buka MS Word, nulis 1 kalimat aja, atau bahkan nulis 1 kata aja. Jadi nggak perlu muluk-muluk. Goals-nya sesimpel mungkin, dan kalau sudah sesimpel mungkin, lakuin aja. Secara psikologis, manusia itu ada kondisi di mana flowing. Jadi ketika saya udah nulis 1 kata, ya akan ngalir dengan sendirinya. Akan terus kata kedua, kata ketiga, 1 kalimat, kalau sudah 1 kalimat, flowing lagi jadi ke kalimat kedua, terus berlanjut, dan ternyata bisa saya tuntaskan sampai 2 halaman. Jadi kalau sudah tahu yang kamu rasa penting, lakuin aja. Ya. Oke. Masih ada beberapa. Yang keempat ini menarik juga atau penting. Tipsnya adalah mengelola gangguan sosial media. Nah, ini bisa dikata distraction zaman now ya, zaman sekarang. Sosial media. Kemarin itu saya post di IG saya dan cukup ramai yang membicarakan. Saya ngomong begini. Kita merasa sibuk, bisa jadi loh ya, bukan karena atasan kita, bukan karena kantor kita, bukan karena pekerjaan kita. Kita merasa sibuk karena kita terus-terusan bermain sosial media. Karena dampak atau sifat sosial media itu infinity loops, tidak berkesudahan. Dia nggak ada endingnya. Sehingga kita terus merasa bahwa ada lagi, ada lagi, ada lagi. Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, modelnya kan
feed, lini masa, di scroll muncul konten baru, dan itu yang membuat energi kita terus terpakai, terus terkuras, dan itu yang bikin kita capek. Maka langkah supaya tetap tenang, sebisa mungkin berlatih batasi diri bersosial media. Jadi kita ini perlu belajar jangan terus dikit-dikit nyalain kantor, jangan terus dikit-dikit nyalain atasan. Si buku ini gara-gara kantor, si buku gini gara-gara atasan. Belum tentu. Bisa jadi karena kita ini kecanduan sibuk, kecanduan bersosial media. Beberapa penyebab kita berlebihan bersosial media adalah kita menganggap sosial media adalah hiburan. Jadi semacam hiburan dari kelelahan kerja kita, di mana hiburan itu sifatnya juga melelahkan. Jadi lelahnya jadi kuadrat karena hiburan yang bersifat sosial media. Kita juga menggunakan sosial media untuk melarikan diri dari kemalasan, dari kesulitan. Bahkan sampai punya kebiasaan yang disebut dengan FOMO, ya, fear of missing out. Kita sangat ketakutan kalau tidak update. Itu yang perlu kita batasi. Kita di kondisi sekarang ini apalagi ya, saya tuliskan juga di situ, kita perlu melakukan media diet. Maksudnya, iya kita perlu update berita, perlu mengikuti kabar terkini. Cuma kondisinya sekarang ini kan kita berada di masa tsunami informasi. Bukan hanya banjir, teman-teman, tapi tsunami informasi. Dalam satu momen, kita itu kayak diguyur tsunami informasi dari WhatsApp grup, dari WhatsApp personal, dari Telegram, dari mungkin ada yang pakai Line, itu baru Messenger. Belum email. Sosial media juga banyak banget. Jadi kita perlu membatasi diri untuk mengkonsumsi berita. Karena kalau tidak, kita akan mudah cemas. Dan tips yang berikutnya, ini terkait dengan single tasking. Tadi sudah saya singgung sedikit, sehingga ini tidak perlu lama-lama yang single tasking ini. Saya sarankan menggunakan teknik namanya Pomodoro. Pomodoro itu praktisnya adalah, misal ya, saya punya satu task yang harus saya kerjakan itu menulis email atau menyiapkan satu proposal gitu. Nah, teknik Pomodoro itu di-set alarm 25 menit untuk ngerjain, fokus, single task, hanya ngerjain satu tugas. Kalau alarm sudah berbunyi, yang berarti 25 menit sudah selesai, maka istirahat 5 menit. 5 menit juga dipasang alarm. Polanya 25 menit, 5 menit. 5 menit alarm istirahat berbunyi, kembali lagi bekerja 25 menit. Begitulah polanya. Bisa juga 30 menit, 10 menit. 30 menit single task mengerjakan satu hal, ya, fokus tanpa distraction. Lalu beralih ke 10 menit istirahat. Nah, 10 menit selesai, pindah lagi ke 30 menit. Jangan terus 10 menit, bablas istirahatnya sampai 1 jam. Nah, itu nggak produktif, ya. Jadi single task ini melakukan satu hal dengan pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Ada keinginan untuk beralih, ya ditunda dulu keinginan untuk beralihnya. Dan setiap kegiatan dikasih jeda. Antar kegiatan dikasih jeda. Kalau pas makan, ya makan aja, nggak perlu ngelakuin yang lainnya. Kalau pas jalan, kalau pas duduk, ya ada kalanya ya hanya duduk, hanya jalan saja. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini latihan terakhir, teman-teman, karena waktu juga sudah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin ya. Nah, latihan terakhir ini adalah latihan utama. Kalau tadi latihan sifatnya daily practice gitu. Kalau ini adalah latihan esensi, latihan utama untuk tetap tenang, tetap produktif. Dan ini adalah latihan utama mindfulness. Gimana latihan utamanya? Luangkan waktu ya, setiap hari.
Ya, mungkin 5 menit atau 10 menit. Untuk ngapain? Untuk duduk diam, lalu pejamkan mata. Terus ngapain, Mas, kalau udah duduk diam, pejamkan mata? Sadari nafas. Maka ini latihannya namanya mindful breathing. Sadar nafas saat duduk. Sadari nafas, rileks saja, bukan konsentrasi ya, bukan yang terus jenggureng merenyitkan dahi gini, nggak perlu. Ya, rileks saja. Sadari nafas. Ketika tarik nafas, sabar dan tekun aja. Sadari sedang menarik nafas. Hembuskan nafas, lewat hidung mengembuskan nafasnya. Sadari sedang mengembuskan nafas. Wes pasti teman-teman, pikiran kita itu ngelayap, mengembara ke sana kemari. Ya. Mind wandering, wah, ke sana, ke masa lalu, ke masa depan. Terus begitu. Nggak apa-apa, sabar dan tekun, kembali lagi ke nafas. Jadi jangan terlalu percaya pikiran kita sendiri ya. Dan kita perlu bersifat ramah, ya, bersikap lembut kepada diri kita sendiri. Ya. Kepanikan, kecemasan, kekhawatiran akhir-akhir ini lebih banyak karena pikiran kita sendiri. Sama, saya tuliskan di bawah itu, seimbangkan diri dengan minum air putih. 8 gelas kurang lebih dalam satu hari. Dan perhatikan juga pola istirahat teman-teman ya. Tuh. Itu Mbak Putri, pemaparan saya. Ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Untuk menutup sesi pemaparan, sebelum dilanjutkan ke sesi tanya jawab, menutup pemaparan ini, saya rasa kita perlu merenung bersama, dalam arti begini, ini pengalaman saya pribadi. Banyak orang akhir-akhir ini itu bercerita ke saya begitu stresnya, begitu apa istilahnya kayak bahkan sampai marah, sampai takut gitu. Tapi takut sih enggak sih, tapi lebih ke marah dan cemas gitu dan stres ya. Itu gara-gara di rumah work from home, tapi anak-anak juga di rumah gitu. Nah, di situ malah saya kayak mendapatkan pelajaran bahwa yang punya anak merasa kewalahan menghadapi anaknya gitu ya. Di satu sisi, yang belum punya anak juga kewalahan menghadapi kesepiannya. Ditarik skup lebih luas buat teman-teman yang mungkin lebih milenial gitu ya, lebih muda. Pada waktu nggak punya pasangan, galau, pusing. Ya. Wah, jomblo nggak punya pasangan. Tapi kalau udah punya pasangan, ya mumet juga, ya pusing juga. Gitu. Nah, dari situ kita perlu merenung ya, bahwa ternyata yang punya maupun yang tidak punya, di kondisi sekarang ini sama-sama mumetnya, sama-sama stresnya. Maka penawarnya atau obatnya untuk menawarkan adalah belajar untuk menerima kenyataan yang sedang kita alami, baik punya maupun nggak punya, baik yang punya pasangan maupun yang nggak punya pasangan, buat yang punya anak maupun nggak punya anak, buat yang punya secara harta maupun yang nggak punya secara harta, sama-sama nggak nyamannya sekarang ini ya. Kita sama-sama belajar menerima. Gitu, Mbak Putri. Monggo dilanjutkan. Mas Aji. Ya. 25 menit dengerin Mas Aji nyimak untuk belajar sadar nafas itu memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa untuk dibiasakan. Ya. Fakta bahwa sibuk itu bukan berarti pasti produktif. Ya. Dan adanya tuntutan untuk multitasking dalam beberapa hal, khususnya dalam kondisi sekarang, justru kita perlu untuk latih sadar diri secara penuh, secara utuh, dengan single tasking. Kenapa tidak? Mas Aji membukakan pikiran hal-hal yang terlewat oleh
kebanyakan dari kami siang hari ini, Mas Aji. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih, kawan-kawan juga ucapkan terima kasih yang memantau via Zoom Cloud Meetings, maupun juga kawan-kawan yang memantau melalui PJB TV Media, YouTube streaming. Saya boleh mohon izin beranjak, Mas Aji, menuju ke chat room. Ada banyak sekali yang sudah... Boleh, Mbak Putri. Saya juga boleh sambil minum ya, Mbak Putri ya? Monggo, Mas. Silakan. Jangan sungkan, Mas. Yang boleh ngopi nggak cuman yang nyimak, pembicara juga berhak untuk ngopi, Mas. Monggo, Monggo, Pak Mas Agus. Aji. Sambil Mas Aji ngopi, minum dulu. Saya mohon izin ini. Dan menarik karena diskusinya, pertanyaannya nggak ada yang pendek-pendek. Ini pertanyaannya luar biasa. Dalam bentuk paragraf atau bahkan satu lembar halaman. Saya akan menyapa dulu Mas Davi Dak. Mas Davi Dak, saya izin membacakan, Mas Aji. Sebelumnya perkenalkan, Mas, saya adalah seorang struktural, ya, pejabat struktural atau atasan yang sudah hampir 4.320 jam bekerja, mengabdi, dan belum memiliki staf. Pekerjaan saya itu berkaitan dengan dua hal penting bagi unit kami, yaitu manajemen mutu, kinerja, maupun resiko kepatuhan. Nah, terkait penentuan prioritas, insya Allah sudah dilakukan prioritas, Mas. Karena kinerja unit ini langsung berdampak pada hajat hidup semua karyawan di unit kami. Itu yang sampai detik ini sementara menjadi prioritas saya. Namun bagaimanapun tetap pekerjaan lain itu harus untuk tetap dioptimalkan. Selesai secara optimal. Tanpa mengesampingkan terkait sibuk atau produktif, mungkin saya masih di tengah-tengah, Mas. Ada sibuk karena kerjanya itu overtime dan sedikit produktifnya. Pertanyaan saya, Mas, ada dua. Yang pertama, bagaimana sih menanggapi? Terkadang kalau ada nyinyir tentang apa yang sudah kita kerjakan dan kita upayakan. Soal lingkungan yang mungkin kadang kurang mendukung upaya kita ya, Mas. Yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita sudah melakukan prioritas pekerjaan yang harus dikerjakan setiap hari, namun begitu membayangkan target-target waktu pengumpulan yang ada di depan mata, sementara load kerjaan itu nggak sebanding dengan ketersediaan resource sumber daya manusia yang ada, bagaimana kita menanggapi hal tersebut agar tetap bisa produktif. Jadi yang pertama dari sisi keterbatasan energi, sumber daya manusia yang dimiliki, beban kerja besar, menurut beliau, Mas Davi. Kemudian ada yang lingkungan yang kurang mendukung atau kondusif, ada pihak-pihak yang dirasa nyinyir. Kemudian ketika sudah mengupayakan itu, bagaimana agar tetap bisa produktif di tengah keterbatasan. Ini ada yang responnya kenceng, Mas Davi curhat ya. Iya, ini curhat nggak cuma Mas Davi, ini mungkin banyak di antara kita merasakan curhat serupa. Cuman diwakili oleh Mas Davi. Monggo, Mas Aji untuk menanggapi, Mas. Ya, oke. Terima kasih, Mas Davi. Ya, terima kasih udah bertanya. Dan memang seringkali sesi saya, baik offline maupun online, itu menjadi ruang dan waktu ya buat ajang curhat ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi biar bisa jadi jembatan lah ya. Nah, saya berusaha menjembatani teman-teman ya. Oke. Terkait dengan sibuk dan produktivitas, seperti yang tadi sudah dituliskan Mas Davi, memang sibuk dan produktivitas itu kayak rentang gitu, kayak spektrum, nggak terus hitam atau putih gitu, bukannya terus kalau nggak sibuk berarti produktif, kalau nggak produktif berarti sibuk, nggak gitu. Jadi seperti tadi dikatakan Mas Davi, dituliskan Mas Davi bahwa mungkin di tengah-tengah, nggak sibuk tapi juga nggak produktif. Bisa dikatakan 50% sibuk, 50% produktif. Nah itu kita perlu sama-sama belajar untuk meningkatkan produktivitas kita. Kondisi produktif itu misal jadi 55% atau ada progres jadi 60%, sehingga kesibukannya jadi cuma mungkin 40 atau 45%. Jadi spektrum ya, bukannya terus
kayak membalikkan telapak tangan, dan juga nggak semudah itu. Ini sebuah progres yang mungkin perlu kita pelajari selama kita bekerja, bahkan sepanjang hidup kita belajar untuk berprogres. Apalagi my cup of tea, ranah saya adalah persoalan batin. Dan ngomongin batin, ngomongin memaafkan, ngomongin mengikhlaskan, ngomongin tentang bersabar, itu pun juga perihal progres. Ngomongin kesehatan mental, itu pun juga spektrum sifatnya. Balik ke sibuk atau produktivitas, poin pertama itu yang ingin saya sampaikan ke Mas Davi. Jadi kita memang perlu belajar pelan-pelan menerapkan tips-tips tadi. Saya pun sampai sekarang masih belajar untuk disiplin menerapkan tips tadi. Yang kedua adalah poin soal nyinyir ya. Ini menurut saya ya, sebatas kacamata saya itu selama kita sudah semaksimal mungkin, selama kita sudah sebaik mungkin bekerja, maka kita pun perlu belajar bahwa kenyinyiran, kejulitan orang-orang di sekitar kita atau kritik yang cenderung menjatuhkan kita, tidak menghargai diri kita, itu ya kita tanggapi dengan sewajarnya saja. Contoh, ini mungkin beda ranah, tapi ini cukup familiar di kehidupan sekarang ini, di masa sekarang. Misal kita ngepost foto di Instagram, lalu ada komen yang nyinyir. Padahal kita sudah sebaik mungkin loh, ngepost foto yang paling baik, muka kita paling baik, penampilan kita paling baik, tapi kok ya ada komen yang nyinyir. Gitu. Nah, bagaimana menanggapi kenyinyiran orang tersebut? Ini menarik ya, kita ngobrol soal kenyinyiran ya siang ini. Itu kita belajar memperluas sudut pandang kita. Oke, memperluas sudut pandang yang seperti apa, Mas Aji? Orang yang nyinyir ke kita bisa jadi loh ya, dia sedang mengalami masalah di kehidupan selain yang terkait dengan diri kita. Maksudnya misal ada masalah dengan pasangannya, ada masalah dengan anaknya, mungkin ada masalah dengan orang tuanya, dan di momen tersebut, di momen ada kesempatan untuk nyinyir ke kita, itu dijadikan kayak tempat sampah gitu. Dia melampiaskan kemarahannya di situ, dan sekarang ini cukup banyak yang begitu. Sebenarnya ada luka batin di masa lalu, ada unfinished business, tapi dia tidak bisa memulihkan batinnya, lalu di dunia kerja, di sosial media, itu jadi tempat untuk melampiaskan. Maka balik ke pertanyaan Mas Davi, apa yang perlu kita lakukan ketika ada yang nyinyir ke kita? Ya selama kita sudah bekerja sebaik mungkin, kita sudah semaksimal mungkin, ya kita hadapi dengan lapang dada saja, kita tetap berkomunikasi dengan dia, Ya. Tidak usah terus ikut-ikutan marah, tidak usah terus ikut-ikutan nyinyir, jaga hati kita tetap tenang, terutama sebenarnya yang mengganggu kita itu bukan kenyinyirannya dia, yang mengganggu kita sebenarnya adalah pikiran kita mengenai kenyinyirannya. Oke. Jadi kalau ada yang kritik kita, bukanlah kritik itu yang mengganggu kita sebenarnya. Tapi pikiran kita mengenai kritikan itulah yang mengganggu kita. Bisa dipahami ya? Iya. Sikap kita menghadapi kritik itu, sikap kita, pandangan kita. Bukan sikap kita, tapi lebih ke apa yang ada di pikiran kita mengenai kritik itu kan. Kita terganggu karena kritik. Itu sebenarnya bukan kita terganggu oleh kritik itu, tapi kita terganggu oleh pikiran kita mengenai kritik itu. Jadi pada akhirnya kalau urusan batin, urusan psikologis, semua orang itu musuh terbesarnya adalah pikirannya sendiri.
Dan itu yang menjadi kayak hal yang selama ini tidak kita sadari. Kita merasa bahwa orang lain yang bikin hidup kita ruwet, orang lain yang menyakiti hati kita, orang lain yang kita bermasalah gitu. Padahal sebenarnya pikiran kita sendirilah yang, kan ini persoalan sudut pandang gitu. Nah, jadi saya bisa merasakan, saya bisa memahami pertanyaan Mas Davi, tapi ya selama sudah bekerja sebaik mungkin, ya kita perlu berlapang dada, tetap tabah, tetap tangguh aja. Karena orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang nyebelin itu nggak sepenuhnya musibah sih. Orang-orang yang nyebelin yang datang di hidup kita, orang-orang yang di hidup kita dan mematahkan hati kita, itu kalau kita lihat lebih mendalam, orang-orang tersebut adalah guru kehidupan buat kita. Hanya melalui orang-orang seperti itulah kita bisa belajar bersabar. Hanya karena orang-orang seperti itulah kita belajar memaafkan. Di mana sebelum ketemu dengan orang-orang yang nyebelin itu, kita belajar sabar, belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan, hanya sebatas teori, ya kan? Melalui buku-buku suci yang kita punya sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tetapi prakteknya gimana? Ya prakteknya ketika kita diketemukan dengan orang-orang yang nyebelin itu, ya kan? Dan itu kenyataan yang perlu kita terima sih, dan tidak mudah, tidak mudah. Oke. Kalau yang terkait masih ada ya kan? Tadi ada poin ketiga kan kalau nggak salah ya Mbak Putri ya. Mas Aji. Iya. Iya. Saya izin menyampaikan. Jadi kritik itu justru yang berpotensi untuk bikin kita naik level ya, Mas ya. Iya. Mas Davi bilang berarti bagaimana strateginya agar membawa pikiran kita supaya tidak terganggu pada kritik gitu. Mudah-mudahan sudah terjawab Mas Davi pertanyaannya. Yang satu ini Mas, yang satu terakhir tadi masih dari Mas Davi. Ya. Ketika sumber daya yang dimiliki terbatas, ada target-target yang harus diselesaikan, bagaimana strateginya agar tetap bisa produktif di tengah prioritas yang boleh dibilang cukup banyak. Ya, oke. Sebelum saya jawab yang ketiga, saya ingin menekankan juga tadi ada poin bagus sekali dari Mbak Putri bahwa kritik itu ada kandungan membangun diri kita. Ya, jadi jangan terlalu membenci kritik. Ya. Demikian juga sebaliknya, hati-hati dengan pujian. Karena pujian pun mengandung hal yang bisa menjatuhkan diri kita. Ya. Maka ada sebuah pengingat, kalau dikritik jangan terpuruk, kalau dipuji jangan terlalu melambung, gitu ya. Jadi ya biasa aja kita jadi orang yang kita jadi orang yang woles ya, tetap tenang. Tapi itu PR-nya memang perlu latihan. Nah, jawaban ketiga, kalau memang sumber daya itu tidak memungkinkan untuk produktif dan begitu banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, harus dituntaskan, ada dua saran dari saya. Saran pertama adalah, ini saran ya, belum tentu bisa dilakukan ya, tapi semoga relate lah dengan teman-teman. Yang pertama adalah komunikasikan dengan rekan kerja, komunikasikan dengan atasan. Ya kalau memang tidak wajar gitu, banyak sekali bebannya, masa cuma aku yang ngerjain, ya komunikasikan. Dan buat teman-teman sebagai leader yang mengikuti sesi ini pun juga perlu membangun komunikasi sebaik mungkin. Karena yang namanya perusahaan, ini kan esensinya kan dimanapun ya, sebenarnya perusahaan dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Esensinya sebenarnya dibangun, salah satu esensi penting adalah nilai yang cukup akrab di Indonesia, yaitu adalah nilai gotong royong. Apalagi di kondisi sekarang ini, bukan hanya Indonesia, semua negara menekankan pentingnya gotong royong, demikian juga perusahaan. Maka komunikasi itu penting sekali. Jadi kalau boleh saran, komunikasikan sebaik mungkin ya. Jadi komunikasikannya juga jangan dengan marah-marah ya. Komunikasikannya dengan sopan, sampaikan ini bebannya terlalu besar. Apakah bisa digimanain lah, kita omongin bareng-bareng gimana gitu. Yang kedua adalah
hati-hati dengan perasaan, kok aku sibuk banget ya. Oh, hati-hati dengan perasaan, kok aku sudah penuh ya kerjaanku ya. Kok sudah berat sekali ya pekerjaanku ya. Gitu. Hati-hati. Kenapa? Bisa jadi itu bukan karena pekerjaannya, bisa jadi bukan karena atasan yang memberikan pekerjaan seberat itu, bukan. Bisa jadi karena diri kita sendiri yang punya limiting belief, ada keterbatasan untuk melampaui limit diri kita gitu. Nah, jadi memang ada dua saran itu yang saling melengkapi. Yang satu sifatnya eksternal, kita mengkomunikasikan keberatan kita, keberatan kerja kita. Tapi yang kedua sifatnya internal, kita reflektif, kita kontemplasi, menengok ke dalam diri sedikit atau mengurangi menyalahkan orang lain, tapi mulai kayak jangan-jangan diriku sendiri yang terlalu membatasi, aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu gitu. Ya, itu dua saran dari saya, Mbak Putri. Semoga bisa menyeimbangkan. Ada tanggapan dari Mas Dimas, ini bukan pertanyaan. Kata Mas Dimas Kaharudin, don't cry because it's gone, smile because it happened. Jangan menangis karena kita kehilangan, tapi tersenyumlah karena itu terjadi dan membuat kita tumbuh. Menarik sekali. Benar-benar sesi diskusi yang menarik. Mas Aji, ada pertanyaan lain juga, mohon direspon Mas. Saya mau bergeser, tadi terima kasih, mudah-mudahan Mas Davi sudah terjawab. Ada Mas Rido Adi Hernowo, katanya Mas Rido, Mas Aji, apakah selalu menerima keadaan itu identik dengan tidak memiliki ambisi? Oke, ya. Menerima acceptance, ya. Menerima keadaan, menerima kenyataan, itu bukan berarti terus nggak ngapa-ngapain, bukan. Ya. Tetap ada tenaga untuk berkarya, tetap ada, ya bisa dikatakan ambisi, tetapi penerimaan ini malah dayanya itu sangat besar sekali loh. Dayanya sangat besar. Penerimaan itu bahan bakar untuk bergerak yang tidak ada habisnya. Itu adalah penerimaan. Nah, mungkin biar lebih bisa dipahami, ada kontra opini, yaitu mengatakan begini, enggak Mas Haji, bahan bakar terbesar untuk berkarya adalah kemarahan. Pernah nggak teman-teman ngalamin gini? Karena marah dengan orang tua, karena marah dengan mantan misal, karena marah dengan atasan atau marah dengan rekan kerja gitu, lalu menggunakan energi kemarahan itu untuk berkarir. Sebagian teman saya, bahkan dulu saya sendiri juga gitu. Kemarahan dengan orang tua, saya gunakan untuk bekerja, nggak mengenal waktu, begadang, karir saya melesat, ya, cepet banget melesatnya. Nggak ada habisnya gitu, karena dengan energi kemarahan. Nah, cuma setelah saya belajar mindfulness, belajar soal kesehatan mental, ternyata perlu diwaspadai itu energi kemarahan. Yang lebih indah adalah energi penerimaan untuk berkarya. Kalau energi kemarahan yang digunakan itu gambarannya itu kayak ini loh. Saya lari kenceng banget, tapi lari kenceng bangetnya itu gara-gara dikejar anjing. Ya. Anjingnya galak banget mau ngejar saya. Saya kan lari kenceng banget. Tapi apa yang terjadi? Lari kenceng itu sampai nabrak meja, vas terjatuh, nabrak akuarium, nabrak macam-macam, nabrak orang di sekitar, saya tabrak semua, ya kan. Saya nggak digigit anjing, saya berhasil meloloskan diri dari kejaran anjing. Kalau cuma dilihat hasilnya, sukses saya, berhasil menghindari kejaran anjing. Tapi kalau dilihat prosesnya, selama saya lari dikejar anjing, ruwet. Ambiar semua kan, vas jatuh, akuarium, orang juga saya tabrak. Maka pertanyaan tadi, lebih baik kita memilih untuk menggunakan penerimaan
untuk berkarya, bukan kemarahan untuk berkarya. Mhm. Penerimaan bukan terus nggak ngapa-ngapain. Penerimaan itu membuat kita berpikir jernih, dan dengan pikiran yang jernih, kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dengan lebih tepat dan lebih bijak. Jangan kayak saya tadi ya, dikejar anjing, nabrak-nabrak. Nah, mari kita merenung bersama, selama ini kita berkarya, bekerja di PJB, ya, kalau modal kita kemarahan, sudah seberapa banyak orang yang karena kita berkarya, hati mereka tersakiti. Mhm. Itu. Mari kita belajar menerima ya, teman-teman. Jangan sampai begitu anjingnya berhenti ngejar, terus kita nggak punya energi untuk berkarya. Itu jadi Iya, masalah kalau tidak saya mengawali dengan bener. penerimaan. Iya. Mas Aji, ada pertanyaan Ya, menarik Mas. Jadi ini banyak sekali pertanyaan. Saya izin lompat ke Mas Yusuf Hadianto untuk ya, sadar nafas, Mas. Untuk ya, sadar nafas. ya. Teknik efektif untuk relaksasi dan meraih ketenangan, pengalaman pribadi saya seperti itu. Nah, dapatkah sadar nafas ditingkatkan pada perenungan dengan sedikit konsentrasi, atau bahkan mungkin kontemplasi, atas persoalan untuk menemukan solusi? Atau bahkan meningkatkan lagi untuk melakukan sugesti diri sendiri agar pikiran positif itu menjadi lebih kuat dan berujung pada optimisme, sehingga mendapatkan inspirasi-inspirasi positif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jadi pertanyaan Mas Yusuf ini terarah pada apabila teknik sadar nafas diarahkan pada upaya mendapatkan solusi atau berpikir kreatif bahkan. Iya, oke. Terima kasih Mas Yusuf sudah bertanya soal latihan dasar atau lebih ke teknisnya ya. Ya ini menarik ini kita bicarakan ya. Latihan tersebut itu banyak genrenya. Kayak musik ya. Musik itu kan ada genre rock, pop. Nah, kalau sekarang ini kan akhir-akhir ini ada genre Didi Kempot ya kan, Sobat Ambyar. Nah, Biar. kalau kalau latihan hening ya, latihan mindfulness itu juga banyak genrenya. Nah, genre yang saya pelajari itu lebih ke genre hanya menyadari pikiran kita, bukan mengendalikan pikiran kita. Tadi sempat dituliskan oleh Mas Yusuf soal berpikir positif. Ya. Saya setuju dengan konsep atau dengan ajakan untuk berpikir positif. Ya. Optimisme itu juga saya setuju. Namun itu baru separuh perjalanan. Perjalanan selanjutnya, jadi gini, tahap pertama kondisi kita adalah berpikir negatif. Wah ini paling tidak sehat ya, curiga, pokoknya serba mikir jelek gitu, ya itu tidak sehat. Maka kita perlu belajar berpikir positif, ya. Itu baru separuh perjalanan. Kenapa? Karena optimisme berpikir positif itu ada jebakan egonya. Maka muncul yang namanya toxic positivity. Terlalu optimis, terlalu positif itu juga nggak baik, ya. Too much for something is bad enough. Ya. Toxic positivity itu misal gini, temanmu baru curhat sama kamu, karena kamu optimis, karena kamu berpikir positif. Temanmu yang curhat baru sedih itu, langsung kamu kuliahin. Dia baru sedih, kamu bilang, makanya harus bersyukur, harus melihat dengan mata positif. Wah, pernah mungkin Mengingatkan ya. saya ini Mas Aji. Ya, Makasih loh Mas. Saya banget itu. Makasih Mas diingetin. itu saya juga mengalami ya, dan sebagian orang juga melakukannya. Ya, nggak apa-apa, itu berarti baru separuh perjalanan. Perjalanan separuhnya, jadi supaya utuh ya, supaya utuh. Setelah berpikir positif, kita perlu belajar berpikir netral, berpikir holistik. Gimana berpikir netral, pikiran yang holistik itu seperti apa? Kita memahami bahwa yang positif belum tentu positif,
Yang negatif belum tentu negatif, kan? Mhm. Contoh perpisahan, contoh gagal. Gitu. Kita selama ini ngejudge pisah, gagal, itu patah hati, itu adalah negatif. Padahal di balik negatif ada positifnya, kan? Di balik musibah ada berkahnya. Itu baru separuh. Sebaliknya pun perlu kita pahami, perlu kita ingat. Di balik pertemuan, di balik jatuh cinta, di balik keberhasilan, di balik gaji naik begitu besar, di balik itu pun ada musibahnya. Di balik yang positif ada negatifnya. Ya begitulah hidup ini. Dengan berpikir netral, dengan pikiran yang holistik, kita lebih tenang, lebih bisa menerima ikhlas. Jadi kalau balik ke pertanyaan Mas Yusuf, kalau latihan yang saya lakukan tidak terus digunakan untuk optimisme, tidak terus digunakan untuk berpikir positif. Cuma tadi sempat disampaikan oleh Mbak Putri terkait kreativitas, terkait dengan menemukan solusi, iya bisa. Karena tentu saja berpikir tenang akan memunculkan ide-ide. Dan ide-ide itu lebih tepat, lebih kreatif, lebih solutif. Ya, gitu. Udah terjawab Mas genrenya. Ada satu ini, sebelum saya buka sesi live question and answer ya, di balik curhatnya Mas Delvi ada apresiasi dari Bapak GM. Pak GM izin saya bacakan. Pak GM melihat Mas Delvi sebagai orang yang penuh semangat, sekalipun tadi sempat curhat sedikit gitu ya. Pak Agus Bagio menyampaikan, Mas Aji, banyak yang bisa dikerjakan dalam satu waktu, tapi yang bersangkutan terlihat asyik aja, enjoy aja. Hati juga terlihat tetap tenang. Apakah yang demikian masih termasuk kategori sibuk atau sok sibuk? Dan apakah orang yang demikian ini berarti punya energi penerimaan terhadap berbagai multitask yang saya tidak bilang dibebankan, tapi menjadi tanggung jawabnya? Ya. Sudut pandang saya ya, meskipun mungkin ada sebagian orang yang kurang sesuai gitu, ya kita menjalani hidup ini persoalannya adalah seberapa lapang hati kita, seberapa besar hati kita. Ya. Jadi meskipun mungkin secara eksternal tugas kita banyak, ya asal kita bisa menerimanya, asal kita bisa memahaminya dengan sudut pandang yang luas, kita akan enjoy aja sih sebenarnya menjalani hidup ini. Maka mungkin selaras dengan yang disampaikan Pak Agus tadi, Bapak GM, bahwa ya meskipun bebannya kita rasa sama-sama ya, hampir semua perusahaan di kondisi pandemi ini mengalami tantangan yang luar biasa. Kalau hanya menakar dari sisi eksternal, sisi beban pekerjaan, kalau hanya sebatas itu, wah kita bisa pusing berjamaah, kita mumetnya beneran stresnya luar biasa. Apalagi perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah. Ya. Apalagi teman-teman UKM, apalagi teman-teman yang harus tetap bekerja setiap hari, harus keluar rumah. Kalau hanya cuma bekalnya separuh aja, yaitu menakar beban pekerjaan, wah itu udah berbahaya secara psikis. Maka perlu diimbangi dengan aspek psikis, aspek di dalam diri kita. Lapangkan dada, besarkan hati, terima, ya. Terus jaga api harapan kita. Jangan sampai padam. Itu sih. Karena tidak ada gunanya hidup tanpa menyimpan api harapan, Mas. Ya, karena yang di luar diri kita akan selalu tidak terkendali. Iya. Mas Aji, ini kita masih ada waktu sekitar 8 menit. Boleh nggak saya buka satu sesi live question and answer? Teman-teman boleh cepat-cepatan ya raise hand. Boleh manfaatkan fitur raise hand, dan saya akan langsung menunjuk siapa yang pertama angkat tangan siang ini. Untuk saya beri kesempatan, privilege, bisa ngobrol langsung sama Mas Aji. Ada siapa?
Masih banyak sebetulnya pertanyaan yang ada di chat room, tapi saya nggak bisa bacakan satu persatu karena waktunya terbatas. Saya beri kesempatan yang mau live chat sama Mas Aji, silakan. Nanti saya minta waktu 1 menit saja sebelum acara berakhir. Saya ingin umumkan 5 orang yang sudah stay dari awal, datang, standby, duduk manis, nyimak ya, nonton sampai akhir untuk dapatkan special gift yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan PJB Academy. Dan juga 3 orang penanya. Mas Aji, saya sambil dibantu tim Mas Aji atau Mas Aji nanti pilih 3 pertanyaan paling menarik Mas di sesi perbincangan kita ngopi siang ini. Ngopi bareng Mas Aji. 3 pertanyaan paling menarik menurut Mas Aji. Ini kalau nggak ada yang resen, kayaknya malu-malu ya. Saya kalau gitu balik ke chat room, karena ada pertanyaan yang, oh Mbak Lindri Ulfa, raise hand. Oh ya raise hand, tadi saya nggak lihat. Apakah private? Mbak Lindri Ulfa ada di mana? Mbak Lindri Ulfa, silakan Mbak Lindri. Kalau masih menyimak bersama kami, Mbak Lindri, monggo langsung. Kawan-kawan tim IT bisa langsung open untuk Mbak Lindri bergabung. Mbak Lindri, hai. Hai, Mbak Lindri Ulfa dari PLN Batam. Selamat sore, kawan-kawan PLN. Sore. Bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji. Mbak. Mas, saya ingin tanya. Dari semua, mungkin saya nggak full mendengarkan penjelasan dari Mas Haji ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tahu. Bagaimana caranya bisa mendapatkan kesadaran diri untuk bisa mendapatkan satu titik seperti yang Mas Aji sampaikan tadi? Oh ya, baik Mbak. Langsung saja Mbak Putri. Betul, Mbak Lindri, terima kasih sudah bergabung. Langsung kasih jawabannya. Terima kasih Mbak Putri sudah diberikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Salam buat teman-teman di PLN Batam. Monggo, Mas Aji, silakan. Dari Batam ya? Batam iya, atau betul. Palembang? Kawan PLN, Mas. Mbak, Ufa masih Vicon KM. Dari apa Batam. Monggo. Ya, kesadaran diri ya. Itu memang perlu dilatih. Seperti kata Mbak Lindri tadi. Tidak bisa terus langsung bisa naik dayanya gitu. Kalau listrik kan mungkin tinggal di klik-klik gitu terus naik dayanya ya. Tapi kalau kesadaran diri itu, kesadaran diri atau bahasa Inggrisnya kan awareness, mindfulness, atau kalau filosofi Jawa itu dikenal dengan eling ya, keelingan. Kita kan perlu eling dulu sebagai manungsa, sebagai manusia, supaya kita lebih bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Dilatihnya dengan cara ya duduk diam hening. Jadi secara filosofis manusia itu dibagi menjadi doing and being, human doing, human being. Sejak kecil sampai sekarang dunia pendidikan, pola asuh, sekolah itu lebih ngajarin human doing, melakukan, merencanakan, bikin strategi, mengambil hikmah dari masa lalu, berencana, pokoknya terkait dengan doing. Sedangkan ada sisi yang disebut dengan being, human being. We are not human doing, we are human being. Kita ini bukan manusia yang terus melakukan sebenarnya. Bahkan kita ini bukan manusia yang melakukan, tapi manusia yang berlatih menjadi manusia seutuhnya. Latihannya dengan being di mana tidak melakukan. Aneh ya. Kita mungkin berpikir bahwa untuk melakukan kita perlu belajar. Belajar itu ya dikaitkan dengan melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu kita perlu belajar. Padahal ternyata untuk kesehatan mental kita, untuk meningkatkan kesadaran diri kita perlu berlatih untuk tidak melakukan. Berlatih untuk duduk diam hening, berlatih untuk doing nothing, berlatih untuk tidak ngapa-ngapain. Dan buat manusia modern seperti kita, itu challenge yang luar biasa sekali. Betul, Mas Aji. Betul. Ketika misal pagi hari atau sore hari, coba selesai sesi ini, coba luangkan waktu hanya 5 menit saja untuk doing nothing, nggak ngapa-ngapain. Dan kalau secara teknis tadi saya beri tips, sadari nafas. Itu akan meningkatkan kesadaran.
dan nanti ditambah durasinya 5 menit tambah 10 menit ya. Nanti bisa sampai 20 menit. Nah, terakhir saya sampaikan menurut penelitian secara ilmiah loh ya, secara ilmiah bisa dibuktikan orang-orang yang berlatih selama 20 menit setiap hari, latihan sadar nafas tadi, latihan nggak ngapa-ngapain, latihan hening, setiap hari selama 8 minggu, yang berarti 2 bulan, maka struktur otak yang namanya amigdala, yang mengatur emosi, itu akan mengecil. Singkatnya adalah kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih tenang, kita lebih jadi sadar diri. Begitu. Jadi selamat berlatih buat kita semua ya. Mas Aji, tipsnya akan segera dilakoni, Mas. Saya pribadi akan memulai, saya yakin kawan-kawan PJB dan PLN yang bergabung sore ini, baik melalui Zoom Cloud Meetings dan juga melalui PJB TV Media YouTube Streaming, akan berupaya melakukan bersama-sama. 20 menit dalam satu hari, setiap hari, mudah-mudahan kita akan capai ya, ketenangan batin, sadar diri, hadir penuh secara utuh. Mas Aji, masih ingat tadi saya kasih tanggung jawab apa? Permohonan Mas ini. Permohonan. Memilih 3 pertanyaan tadi ya. Betul Mas. Ya. 3 pertanyaan. Saya akan ingatkan Mas Aji di antara pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi, Mas Davidak itu yang pertanyaan pertama yang cukup panjang kalimatnya. Kemudian yang kedua itu tadi Mas Rido ya, Mas Rido, dan yang ketiga Mas Yusuf Hadianto. Ya kebetulan 3 nih Mas hari ini. 3. Sama Mbak Lindri? Oh, Mbak Lindri betul, di antara 4 itu bersama Mbak Lindri. Mohon dipilih 3 Mas, mohon dipilih 3. Nggak bisa 4-4-nya ya Mbak, biar semua dapat. Sebenarnya bisa sih Mas, tapi nanti bisa, hadiah yang Mbak, satu bisa. Bisa ya? Bisa Mbak. Bisa ya, 4-4-nya ya. Ya, 4-4-nya jadi, dapat ya. Mbak Nina baik banget, pertanyaan dari Pak Agus Bagio nggak dihitung pertanyaan ya Pak Agus, Oh, itu iya, pernyataan kalau dari Pak GM. Pak Agus juga dapat hadiah ya? Katanya Pak Agus, buat teman-teman aja Mas, Pak Agus sudah dapat banyak hadiah dari Mbak Nina. Iya. Mas Aji, saya ingin ucapkan terima kasih. Tadi sudah disebutkan ya, Mas Davi, Mas Rido, Mas Yusuf, sama Mbak Lindri berhasil untuk klaim hadiah pulsa nilainya besar sekali, Rp100.000, lumayan buat telepon-telepon sana sini. Terus juga untuk yang pemenang Golden Seat, saya akan bacakan dulu, mohon waktu, saya buka tadi contekannya. Selamat untuk Mas Dimas Kaharudin yang standby di kantor pusat, Mas Andri Dharma yang juga di kantor pusat bersama Mbak Indira Pangesti dari kantor pusat, berhak untuk pulsa senilai masing-masing Rp50.000 plus ditambah Raden Sultani Indra Gunawan, Kaltim Teluk, halo Kaltim Teluk, dan juga Brigita Ayu dari BPWC. Boleh untuk klaim hadiahnya ya, 5 orang ini masing-masing pulsa senilai Rp50.000. Saya ingin kembali Mas Aji mengucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Mas, terima kasih ya. Kami boleh ya Mas follow akun sosial media Instagramnya Mas Aji @aji_santoso_putro supaya bisa nyimak, karena Mas Aji aktif sekali, bukan aktif bersosial media, tapi aktif berbagi banyak insight untuk kita tetap praktek mindfulness. Boleh ya Mas? Monggo. Aji Santoso Putro. Boleh juga untuk follow @ttpjb supaya bisa update terus. Kita akan ada momen ngopi bareng siapa lagi setelah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe account YouTube PJB TV Media supaya teman-teman bisa streaming kalau ada event-event seru lainnya persembahan PJB dan juga PLN. Pak Agus Bagio, terima kasih bergabung. Pak Badrul, terima kasih. Bu Rini juga menyimak, terima kasih Ibu. Kawan-kawan PJB dan juga PLN, terima kasih sudah hadir hari ini secara utuh dan penuh jiwa raga. Insya Allah kita akan bersua kembali dengan Mas Aji di lain kesempatan dan tentu juga bersama dengan PJB Academy. Saya Rizkyani Putri, mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih ya, kasih.